Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyadzu billahi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini biiznillah, ayat yang akan kita tafsirkan yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-178 dan 179. Ayat ini berbicara tentang penerapan qisas bagi orang yang membunuh orang lain. Dari sini diharapkan kita bisa mengetahui tentunya apa ketentuan yang ditegaskan Islam berkaitan dengan perkara pembunuhan, dan dari sini kita nanti akan bisa memahami dengan baik bahwa nyawa manusia itu adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga tidak berhak bagi siapapun untuk menghilangkan atau merenggut nyawa orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika yang diseru adalah orang-orang yang beriman, maka di sini mengindikasikan bahwa siapa saja yang di dalam hatinya terdapat keimanan, hendaklah dia memperhatikan seruan Allah Subhanahu wa taala ini. Karena apa yang disampaikan oleh Allah ini merupakan tuntutan dari keimanan, dan konsekuensinya ketika apa yang diserukan di dalam ayat ini ternyata tidak diterapkan dan tidak dilaksanakan, berarti hal tersebut akan menimbulkan kurangnya atau tipisnya keimanan seseorang. Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba diartikan sebagai furidah, yaitu diwajibkan. Sebagaimana kita mengetahui di dalam ayatus siyam, ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam," dan kita mengartikannya dengan diwajibkan atas kalian berpuasa dan membawa konsekuensi bahwa puasa itu wajib. Di dalam ayat ini Allah berfirman kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan qisas. Maka kutiba di sini juga diartikan dengan furidah, yaitu diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan qisas fil qatla, yaitu yang berkaitan dengan orang yang terbunuh. Para pemirsa, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar ungkapan qisas, maka yang terbayang adalah satu hukum yang menakutkan. Satu hukum yang mengerikan karena akan ada jiwa yang dibunuh. Ketika kita mendengar istilah qisas, kemudian sebagian orang akan merasa ngeri, bahkan ada yang merasa risih dan menganggap ini adalah hukum yang tidak harus diterapkan. Harus kita ketahui bahwa ini merupakan bagian dari keimanan kita. Diwajibkan atas kalian untuk menerapkan qisas tersebut. Apa sebenarnya qisas itu? Qisas diartikan sebagai al-musawah, yaitu melakukan tindakan kejahatan, membalas orang yang melakukan kejahatan dengan yang semisal. Itu hakikat dari qisas. Maka ketika ada orang yang memotong jari tangan Anda, maka kita bisa menuntut qisas dengan memotong jari tangan dia, yaitu membalas dengan yang semisal.
ketika ada orang yang berbuat zalim, memotong misalnya daun telinga seseorang, maka orang yang terzalimi tersebut boleh dia meminta ganti, meminta kisos agar orang yang memotong telinganya ganti dipotong. Itu hakikat kisos. Maka ketika dia menghilangkan nyawa orang lain, maka sebagai bentuk keadilan, menegakkan keadilan, nyawa dia juga harus dibayarkan dengan nyawanya. Nyawa dibalas dengan nyawa. Maka pada hakikatnya kisos ini adalah menuntut perbuatan yang semisal. Ya, sehingga tidak terkesan menjadi sesuatu yang mengerikan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penerapan kisos ini harus melalui, dalam penerapannya harus berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh waliul amr, oleh pemerintah. Maka ketika ada seseorang yang dizalimi, yang disakiti oleh orang lain, tidak serta-merta kemudian dia bisa mengambil parang dan gantian dia potong tangannya. Tidak. Tetapi harus berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh waliul amr. Oleh karena itu Al-Imamul Qurtubi di dalam tafsirnya beliau mengatakan wattafaqa a'immatul fatwa ala annahu la yajuzu li ahadin an yaqtassa min ahadin haqqahu duna sultan wa laysa lin-nasi an yaqtassa ba'duhum min ba'din. Imam Qurtubi mengatakan, ya, para ulama telah bersepakat, ini kata Imam Qurtubi. Para ulama telah bersepakat bahwasannya tidak boleh bagi seseorang untuk meminta penerapan kisos terhadap orang lain, ya, kecuali dengan perantara waliul amr, kecuali dengan perantara sultan. Walaisa linnasi an yaktassa ba'dahum min ba'din, dan tidak boleh bagi orang kemudian serta-merta melakukan tindakan kisos itu sendiri. Ketika ada orang misalnya yang melukai tangan Anda, mematahkan, mengiris jari tangan Anda, maka tidak boleh kemudian Anda membawa pisau, Anda membawa parang, dan memotong jari tangan dia. Tidak boleh. Tetapi harus melalui waliul amr, harus melalui pemerintah di dalam penerapannya. Mengapa demikian? Karena yang kita perbincangkan adalah sesuatu yang sangat besar, yaitu masalah melukai orang lain, masalah menghilangkan nyawa orang lain, maka harus diatur dengan sedemikian rupa oleh waliul amr agar tidak menimbulkan kekacauan, agar tidak menimbulkan kehancuran di tengah masyarakat. Maka bayangkan ketika penerapan kisos ini misalnya diterapkan secara serampangan, maka bukan maslahat yang akan diwujudkan, justru akan menimbulkan kekacauan, akan menimbulkan peperangan di antara manusia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-hurru bil hurri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa penerapan kisos ini ketika diwajibkan juga ada ketentuan yang harus digarisbawahi. Al-hurru bil hurri, orang merdeka ketika dia membunuh orang merdeka yang lain, maka dia dibunuh. Begitu pula ketika seorang budak membunuh budak yang lain, maka dia gantian dikisos. Ketika ada seorang wanita yang membunuh orang lain, maka dia ganti dikisos. Ya, jadi hakikatnya, esensinya dari kisos itu adalah membalas perbuatan yang semisal. Ya, tetapi para ulama rahimahumullah mereka berselisih pendapat. Bagaimana apabila yang membunuh itu adalah seorang ayah? Ayah yang membunuh anaknya, apakah kisos tersebut diterapkan terhadap ayahnya? Para ulama berselisih pendapat di dalam permasalahan ini. Ya, jumhurul ulama mengatakan bahwa ayah tidak dikisos ketika dia membunuh anaknya. Berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan ya dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah, wala yuqtalul walidu bil walad. Seorang ayah atau orang tua itu tidak dikisos karena dia membunuh anaknya. Tetapi Imam Malik rahimahullah memiliki pendapat yang lain. Beliau mengatakan apabila orang tua membunuh anaknya secara sengaja, yaitu dengan membaringkan anaknya misalnya, kemudian dia ambil pisau dan dia gorok lehernya, maka dalam kondisi ini sang ayah juga harus dikenakan kisos. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kisos ini
Inilah hukum yang asal. Ketika ada orang yang membunuh orang lain, maka hukum asalnya dia dibalas dengan qisas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Apabila keluarga terbunuh memberikan maaf dan mereka menuntut diat, maka si pembunuh tidak dikisas dan dia diwajibkan untuk membayar diat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'." Dan barang siapa yang diberikan maaf, diberikan kemaafan. Maksudnya di sini adalah apabila ada orang yang membunuh dan dia tidak dituntut qisas oleh keluarga yang terbunuh, keluarga yang terbunuh hanya menuntut diat kepada dia, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah dia ikuti apa yang diminta oleh keluarga yang terbunuh, wa adaun ilaihi bi ihsan, dan dia tunaikan dia tersebut dengan cara yang baik. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.